kita punya Republik Indonesia ini saya gelari dengan nikmat 3A yang negara lain tidak miliki. Nikmat 3A. Apa itu? Nikmat A pertama, beragama. Coba lihat kita beragama di Indonesia. Meskipun kita bukan negara Islam, kita tidak deklarasikan Indonesia negara Islam. Kalau Malaysia, itu dalam konstitusinya ditulis Malaysia adalah negara Islam. Kalau kita Indonesia tidak, kita cuma punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara Islam, tapi tempat tidurnya orang-orang beragama. Coba lihat kita beragama, Pak. Masya Allah. Bapak mau bangun masjid, tinggal di Saudi Arabia, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bapak punya duit banyak, tidak mungkin kau bisa bikin masjid tanpa izin dari raja. Di Indonesia, silakan kau cari masjid yang ada izin bangunannya. Enaknya toh, ada duit, punya tanah, bikin bangunan masjid, tidak perlu ada izin, jadi. Anda mau dakwah, tidak usah dulu di Saudi, Malaysia. Mau ceramah, biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia, Pak. Artis yang selama ini main film peluk-pelukan, tidak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Baru 2 bulan belajar agama. Coba lagi, Bapak mau bikin pesantren, biar Bapak punya duit banyak, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kalau Saudi dan Malaysia. Di Indonesia Bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, tidak perlu ada izin. Ya kan? Cari di negara manapun di dunia ini, seperti Indonesia punya menteri agama. Malaysia cuma menteri usuran haji. Kita menteri agama, Pak. Coba lihat lagi, Pak, di Timur Tengah. Timur Tengah, negara Arab, satu bahasa, puluhan negara. Indonesia, satu negara, ratusan bahasa. Mangga, monggo. Masya Allah, ini negara kita ini nikmat beragama, Pak. Allah Karim. Cari negara Islam, diliburkan setiap hari besar Islam. Maulid kita libur, Isra Mi'raj kita libur, Tahun Baru Islam kita libur, Ramadan awal libur, Ramadan akhir libur. Bahkan lebarannya pun kita terserah mau ikut Muhammadiyah atau pemerintah, terserah. Inilah enaknya kita beragama, Pak. Mau pergi ceramah, alhamdulillah tidak pernah dilarang. Mau tengah malam pergi ceramah di Merauke, aman. Mau sholat, tidak pernah dilarang. Bahkan dibikinkan masjid, setiap kabupaten kota ada masjid agung, dan itu dikelola APBN negara. Enaknya kita beragama. Satu aja yang tidak diterapkan syariat Islam, apa? Potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Saya yakin semua pegawai hampir semuanya dipotong tangannya kalau diterapkan. Iya, Pak. Coba kalau diterapkan potong tangan, Pak. Waduh, rasa-rasanya semua itu di kantor pemerintah potong tangannya. Minimal dia curi kertas, curi printer, apalagi rumah dinas habis, Pak, biar AC hilang semua. Allah Karim. Nikmat beragama. Yang kedua adalah nikmat alam. Orang-orang di Bandung, Bogor, Puncak, lihat itu orang Arab. Mereka habis duitnya puluhan juta hanya untuk apa? Pergi lihat gunung, Pak. Orang Bandung tidak perlu kau keluarkan uang melihat gunung, cukup kau keluar dari rumahmu, oh gunung. Orang Australia habis duitnya belahan juta sampai puluhan juta hanya mau pergi lihat sawah di Bali. Hanya mau pergi lihat sawah, Pak. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan keluarganya berhari-hari, cuma mau lihat sawah. Di Bandung silakan kau keluar rumah, sawah terhampar. Masya Allah. Dalam tanahnya Indonesia ada nikel, ada emas, ada batu bara, di atasnya ada sawit, ada janda-janda. Oh, Masya Allah, luar biasa, Pak. Seandainya saya calon bupati dan wakil bupati, saya program menyantuni janda-janda. Pasti penyokongnya banyak janda, Pak. Ayo, nikmat alam.
Bapak coba deh lihat, kalau Bapak pergi ke Saudi, dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, lihat itu Pak, padang pasir. Kita alhamdulillah dari Jakarta ke Bandung, us, yes, kanan sawah, kiri ada kadang ke air terjun. Kita lihat, Masya Allah, nikmat betul ini negara kita Pak. Nikmat alam. Yang ketiga, nikmat aman. Luar biasa negara kita ini. Oleh karena tiga nikmat ini, maka perlu dikelola dengan baik. Siapa yang harus kelola? Dalam Islam namanya khalifah. Apa itu khalifah? Jangan sangka buruk, seolah-olah khalifah itu potong tangan. Khalifah itu, saya punya makan, saya makan sendiri, bukan khalifah namanya itu, dasat namanya, pribadiku. Tapi kalau saya punya makan, saya pikir bagaimana supaya anakku bisa makan, saya pikir agar tetanggaku bisa menikmatinya, saya pikir agar 10 tahun yang akan datang tetap dimakan makanan yang sama. Itu namanya khalifah. Maka dipilihlah pemimpin. Kalau bahasa Indonesianya kita wali kota, wakil wali kota, bupati, gubernur, presiden. Dipilih. Bagaimana cara pilihnya supaya aman negara kita yang tiga ini? Kata Nabi, pilih satu. Pilihlah dia karena fatona. Apa itu fatana? Cerdas. Tuan-tuan mau lihat dia cerdas, lihat aja gelarnya. Kalau ada gelarnya tidak pernah dilihat sekuliah, pasti itu jasanya bodong. Ada memang asli, tapi kuliah ada, kuliah tak ada, wisuda ada. Yang kedua, karena waktu sangat ringkas, turunan yang kedua kalau mau pilih pemimpin, kata Nabi, setelah fatona, lihat apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Dia pandai bicara. Lihat aja dia nanti kalau sosialisasi. Nggak cocok jadi pejabat ini, goblok dia ngomong. Kau lihatlah ini semua nanti. Kalau ngomong aja ndak becus, berepotan, ndak cocok jadi bupati. Cocoknya dia jadi bapak rumah tangga saja. Keliru kalau kalian mengatakan, dia hanya bisa bicara. Memang pemimpin harus pandai bicara. Muhammad pandai bicara. Abu Bakar Siddiq santun berbicara, teratur. Umar bin Khattab tegas dalam berbicara. Utsman bin Affan pandai ngomong. Ali bin Abi Thalib lebih cerdas lagi. Saya punya ide, saya punya pikiran, hebat sekali pikiran saya, tapi saya tidak bisa transfer. Bagaimana kepala dinas saya mau tahu? Pokoknya aku harus tahu apa yang di otakku. Jelaskan dulu Pak. Maka pentingnya bicara. Dalam fakultas komunikasi yang saya ajarkan, ada khusus dilatih berbicara, namanya public speaking. Dipelajari itu Pak, pandai bicara. Nah pejabat kita ini kadang-kala saya heran Pak, bikin naskah bukan dia bikin naskah Pak, dia tinggal baca. Coba lihat tuh pejabat Pak, sudah setiap itu ada datang ajudannya bawa. Mohon maaf Pak. Iya toh, Masya Allah. Aduh, tinggal dibaca masih salah baca Pak. Bagaimana kau mau jadi kelola ini 3A? Bisa mungkin kau kelola, tapi habis 5 tahun pertama. Khalifah itu tidak boleh habis ketika 5 tahun pertama, periode kedua, tapi dia abadi. Itu namanya khalifah. Kau punya padi, kalau habis di tahun 10 kau memimpin, itu bukan khalifah. Khalifah itu berkesinambungan. Maka dipilih. Nah sudah, 1 fatona, cerdas. 2 tabligh, penyampai. Yang ketiga, biar kau cerdas, biar kau pandai bicara, tapi tidak amanah. Lebih baik dia bodoh tapi amanah daripada dia cerdas tidak amanah. Bapak tidak percaya, siapa yang rusak negara kita APBN-nya? Jawab saya Pak. Orang bodoh? Bukan, orang pintar Pak. Dan orang pintar kalau tidak punya amanah, dia lebih bahaya daripada bajing. Bajing Pak, dia cuma makan kacang-kacangan. Bajingan, aspal, semen, beton. Nah inilah kau pilih, kau lihat-lihat mukanya ini. Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak. Jangan marah Pak, jangan marah Pak. Ini gunanya dakwah, ini gunanya dakwah.
Kasihan Bapak kalau habis uangmu puluhan miliar lalu kau masuk neraka. Saya bilang, adakah orang yang lebih bodoh dari mereka yang keluarin uang beli partai 20 miliar, ya, sosialisasi 5 miliar dan lain sebagainya, sampai 40 miliar habis duitnya lalu masuk neraka? Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Kalau saya punya uang 50 miliar Pak, 10 miliar saya pakai sogok istriku supaya saya bisa kawin lagi. Jelas Pak, saya nikmati. 5 miliar saya bikin masjid atas nama istri saya dan ibu saya, 5 miliar, 10 miliar masih ada sisanya 20 miliar. Itu Pak Ustaz. Masya Allah. Iya Pak, ngapain kita mau jadi pemimpin habis duit kalau hanya membuat kita masuk neraka? Ini gunanya saya nasihatin Bapak. Makanya jangan marah. Bapak mau marah enggak apa-apa, saya juga mau pulang. Jelas kan? Kalau tidak amanah, nah saudara-saudaraku, amanah itu, kata amanah itu abstrak. Bagaimana mengkonkretkannya? Gampang. Kalau dia incumbent, paling gampang dilihat amanah atau tidak. Caranya apa? Lihat janji-janjinya kampanye 5 tahun yang lalu. Kalau dia tidak amalkan, ganti. Jelas kan? Kalau dia pernah jadi anggota DPR, lihat aja dia. Setelah dia jadi terpilih, apa dia masih datang menyapa rakyat? Coba, selesai. Gampang sekali tuh lihat amanah. Variabelnya gampang, lihat janjinya, lihat visi misinya, diamalkan atau tidak. Coba lihat kita rakyat ini Pak Kapolres, serasa-rasanya tidak ada rakyat yang mau rusuh. Yang kadang mau bikin rusuh itu Pak tim sukses. Dia gosok dia punya bupatinya. Ini Pak, apalagi kalau dia sudah kalah Pak, sudah ambil duit banyak, dia ini Pak ada kecurangan Pak. Mau lagi lanjut biaya. Kepada para calon, maafkan saya Pak, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Maafkan saya Pak, daripada Bapak mewakilkan diri untuk menyapa, lebih baik Bapak datang menyapa langsung kepada masyarakat, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kalau niatnya Bapak tulus, langkah-langkah Bapak Pak jihad fisabilillah. Kalau percayakan sama tim sukses Pak, oh ini Pak, ini ada majelis taklim 400 pesertanya Pak, tapi beliau minta baju seragam. Mulai masuk proposalnya itu. Daripada itu Bapak menyapa, capek, risiko, siapa suruh kau calon? Kalau tidak mau capek, tidak usah calon. Amanah. Yang keempat, saya ulang ya, 1 cerdas, 2 pandai bicara, 3 amanah, yang keempat dapat dipercaya. Amanah itu kekuasaan, dapat dipercaya itu ngomongnya, lihat, kalau dia banyak bohongnya, jangan Pak. Dan kalau dia muslim, paling gampang saudaraku, kalau dia muslim paling gampang, lihat sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya, Tuhannya saja dia tipu. Bagaimana caranya ditahu dia sholat atau tidak? Gampang, Bapak tanya sahabatnya. Kalau Bapak tanya dia, Tuhan sholat? Oh pasti dong. Tapi lihat temannya, karena orang biasanya berteman satu paket dia Pak, apa namanya, circle, ya, connecting people. Sama itu, minyak tidak mungkin bisa bergabung dengan air. Biasanya kalau dia pembohong, temannya pasti pembohong. Lihat aja temannya siapa tim suksesnya. Lihat, gampang. Cuma kan kita ini mau jadi pemimpin, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, gubernur, kepala daerah, modalnya apa? Doa. Jangan salah paham, doa yang saya maksud adalah dana operasional awal, dana operasional akhir. Parahnya lagi, kita juga masyarakat wane piro, hancur. Akhirnya apa? Terpilihlah pemimpin, bukan memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan tim sukses dan partainya. Maka saudaraku, cintai negara ini. Cara apa? Saudaraku jadi pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Rakyat, jangan kau peras calon pemimpinmu. Enak kan? Yang jadi masalah, satu mau nyogok, satu mau terima.
Coba kalau ini calon-calon kepala daerah mau nyogok, tapi tidak ada yang mau terima, mau diapain? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Biar ibu bapak mau disogok, tapi tidak ada yang menghambur, tidak jalan. Ini klop pak, satu mau disogok, satu mau menyogok. Akhirnya terpilihlah pemimpin, ngomong aja tidak betul. Baru 2 tahun dilantik berujung sama KPK.